Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halu? Alhamdulillah ana bi khair. Ya, senang sekali pagi ini kita akan belajar bahasa Arab lagi. Materi kita hari ini adalah materi lanjutan yang dulu pernah kita pelajari, yaitu tentang dhamir. Ya, kita sudah pernah belajar dhamir. Dhamir itu kata ganti yang dulu ana, anta, anti, huwa, hiya, dan nahnu. Kali ini kita akan belajar ad-dhamairul muttasilatul mufrodah ya. Jadi dhamir tentang kata ganti milik ya. Ini menyatakan milikku, milikmu, miliknya ya. Tetapi dalam bahasa Arab nanti dibedakan seperti biasa mudzakkar dan muannas. Mudzakkar untuk laki-laki dan muannas untuk perempuan. Nah, baik, silahkan sekarang kalian buka halaman 77, buku paket kalian halaman 77 ya. Di situ nanti Ustazah terangkan sedikit tentang penjelasan dari masing-masing kolom ya, tentang macam-macam dhamir ya, karena nanti dibedakan mudzakkar dan muannas. Baik, sebelumnya Ustazah jelaskan apa itu dhamir ya. Dhamir itu adalah kata ganti. Nah, dhamir mutasil, kata ganti yang penulisannya bergabung menjadi satu dengan kata yang lainnya dan menunjukkan kepada satu atau tunggal. Berikut yang termasuk ke dalam dhamir mutasil mufrad ya, kata ganti tunggal ya. Kata ganti tunggal yaitu ya sukun, ka, ki, hu dan ha ya. Perhatikan dan pahamilah contoh ya di bawah ini nanti di buku paket kalian ya. Baik, untuk selanjutnya silahkan kalian simak ya nanti slide berikutnya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Setelah kalian simak ya, kalian simak apa itu dhamir mutasil. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dimulai dari dhamir ya sukun ya. Sudah terangkan lagi apa itu ad-dhamairul muttasilatul mufradah. Kata ganti sambung tunggal. Kenapa disebut sambung? Karena nanti letaknya, kata ganti tersebut letaknya ada di belakang kata, menempel pada kata benda. Ya, sekali lagi, menempel pada isim atau kata benda. Dibagi dua, mudzakkar untuk laki-laki dan muannas untuk perempuan. Baik, dhamir yang pertama yang akan kita bahas adalah ya sukun. Ya, ya sukun menempel di belakang kata atau isim, kata benda, yang artinya kepunyaan atau milik saya atau milikku. Dari kata ana yang artinya saya. Ya, jadi ya sukun ini adalah kata ganti kepunyaan untuk orang pertama. Nah, ini diingat-ingat. Baik laki-laki atau perempuan tunggal. Tunggal artinya jumlahnya cuma satu. Contoh, ismun ditambah ana, bukan ismu ana, tetapi ismi, artinya namaku. Ya, panjang di akhir karena ya sukun ya. Jadi otomatis huruf ismun tadi munnya itu berubah menjadi mi, menyesuaikan dengan ya sukunnya. Begitu juga kata kolamun. Kolamun artinya apa? Pena atau pulpen. Ditambah kata atau dhamir ana menjadi kolami. Bukan kolamui, tetapi kolami. Artinya apa? Pulpenku. Baik, berikutnya yaitu dimulai dari nomor 1, dhamir atau huruf ki. Nah, ki itu kaf kasroh yang artinya kepunyaanmu perempuan. Berasal dari kata anti, adalah kata ganti kepunyaan untuk orang kedua perempuan tunggal. Contoh, ismun ditambah anti menjadi ismuki, artinya namamu perempuan. Kemudian mistorotun ditambah anti menjadi mistorotuki. Ya,
mistorotuki. Nah, artinya apa? Penggarismu perempuan. Berikutnya, huruf K. Artinya apakah? Kaf fathah, kepunyaanmu berasal dari kata anta, adalah kata ganti kepunyaan untuk orang kedua laki-laki tunggal. Contoh, ismun ditambah anta menjadi ismuka, artinya namamu laki-laki. Kitabun ditambah anta menjadi kitabuka, artinya bukumu laki-laki. Ya, jadi berubah menjadi domah biasa ya, bukan kitabunka tetapi kitabuka. Kemudian berikutnya bawahnya huruf H. Ya, artinya apa? Kepunyaannya berasal dari kata hiya, adalah kata ganti kepunyaan untuk orang ketiga perempuan tunggal, miliknya perempuan. Contoh, ismun ditambah hiya menjadi ismuha, namanya artinya namanya perempuan. Kitabun ditambah hiya menjadi kitabuha, hanya panjang ya. Artinya buku paketnya perempuan. Ya. Kemudian huruf hu. Artinya apa? Kepunyaannya laki-laki. Berasal dari kata huwa, ya, yang artinya adalah kata ganti kepunyaan untuk orang ketiga perempuan tunggal. Contoh, ismun ditambah huwa menjadi ismuhu. Artinya namanya laki-laki. Mahfadotun ditambah huwa artinya mahfadotuhu, artinya tasnya laki-laki. Setelah itu kalian buka halaman 78. Ini adalah beberapa contoh penggunaan domir mutasil mufrad pada al-ismul mufrad atau domir bentuk tunggal, domir sambung tunggal pada kata benda bentuk tunggal, ya. Baik, contohnya, nah ini sebelum kita baca contohnya, keterangannya ya, di atas itu al-ismul mufrad, artinya kata benda tunggal. Kemudian domir ya sukun, ya, nanti isim ditambah domir ya sukun, titik-titik itu nanti maksudnya adalah kata bendanya atau isimnya ya. Kemudian titik-titik kafathah, artinya isim ditambah K atau milikmu laki-laki ya. Kemudian titik-titik tambah ki, artinya kata benda mu perempuan. Titik-titik tambah hu, artinya milikmu laki-laki. Titik-titik tambah miliknya laki-laki ya. Kemudian titik-titik tambah ha, miliknya perempuan. Ini contoh yang pertama. Ismun artinya nama. Ismun ditambah ya sukun menjadi ismi, artinya namaku ya. Kalau ku bebas, laki perempuan sama. Kemudian ismuka, namamu laki-laki. Ismuki, namamu perempuan. Ismuhu, namanya laki-laki. Ismuha, namanya perempuan. Ya, sampai seterusnya ke bawah. Kalian baca berulang-ulang sebab nanti akan ustadzah ini ya, masukkan dalam soal ya, ustadzah keliru. Masukkan dalam soal. Nah, untuk artinya, nah ini ustadzah diktekan ya, tolong disimak. Bawahnya ismun ya, sebelah kanan itu kolamun artinya pulpen, abun sudah ya, artinya ayah, umun ibu, akhun saudara laki-laki, amun paman, ammatun bibi, ukhtun saudari perempuan, jadud kakek, jaddatun nenek. Baiklah, sekarang coba kalian buka halaman 79. Perhatikan kata abun dan kata akhun. Abun artinya ayah, akhun artinya saudara laki-laki. Nah, ini penulisan dan pembacaannya beda jika ditambahkan domir hu, ha, ka, dan ki.
Bila dibaca dhammah, maka abun dan akhun ini harus ditambah huruf waw, ya. Ingat, penulisan dan cara membacanya harus ditambah apa tadi? Huruf waw sukun. Ya. Kalau dibaca kasroh ditambah ya sukun. Sedangkan kalau ditambah dibaca fathah, nanti ditambah alif. Contoh sekarang, ya. Penulisan atau cara membaca ini yang akhun dulu ya. Lihat sebelah kiri. Akhu ditambah hu, ha, ka, dan ki. Akhu ya. Ini tulisannya jadi akhuhu, akhuha, akhuka, akhuki gitu ya. Kemudian bila dibaca fathah, maka harus ditambah huruf alif. Ya, contoh akho ya, sebelah kanan. Akho ya, lihat di slide sebelah kanan, kalau di buku di tengah ya, nomor 2 itu. Akho menjadi akhohu, akhoha, akhoka, akhoki. Ya. Sekarang bila dibaca kasroh, maka harus ditambah ya sukun. Ya. Contoh, akhi. Jadi, akhihi, bukan akhihu ya, akhihi. Kemudian, akhi tambah ha menjadi akhiha. Akhi ditambah ka menjadi akhika. Akhi ditambah ki menjadi akhiki. Nah, artinya masih sama. Untuknya hu untuknya laki-laki, ha untuk miliknya perempuan, ka milikmu laki-laki, dan ki milikmu perempuan. Baiklah, yang terakhir masih sama, masih di halaman 79. Silahkan kalian buka halaman 79 sebelah kanan ya, tentang abu. Penambahan atau cara membaca abu jika dibaca dhammah, fathah, dan kasroh. Yang pertama, abun ya. Ketika dibaca dhammah menjadi abuhu ditambah wawu sukun. Ketika ditambahkan ha menjadi abuha. Ketika abu ditambah ka menjadi abuka. Ketika abu ditambah ki menjadi abuki, yang artinya ayahnya laki-laki, ayahnya perempuan, ayahmu laki-laki, ayahmu perempuan. Nah, berikutnya abba yang dibaca fathah. Ketika dibaca fathah menjadi abahu, abaha, ditambahkan menjadi abaka, ditambah ki menjadi abaki. Nah, berikutnya ketika dibaca kasroh, abi, ini bagaimana? Ditambah ya sukun, abihi. Ingat, bukan abihu, tetapi hu menjadi hi ya, berubah. Abihi. Kemudian ditambah ha menjadi abiha, ditambahkan menjadi abika, ditambah ki menjadi abiki. Masih sama, ayah artinya ayahnya laki-laki, ayahnya perempuan, ayahmu laki-laki, ayahmu perempuan. Setelah kalian simak materi tentang dhamir, mutasil mufrad atau kata ganti sambung tunggal, mudzakkar dan muannas. Nah, jika kalian belum paham, diulang lagi ya. Slide-nya ini diulang lagi dan kemudian dibaca buku halaman 77 sampai 79. Setelah itu, nanti akan Ustadzah berikan latihan soal pada link Google Form. Dan jangan lupa, selalu Ustadzah ingatkan untuk mengisi presensi pada link Google Form yang tersedia. Baik, selamat belajar anak-anak semuanya. Illal liqa, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.